Baik, saya mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wajin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara online pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Oh, koncoku, ora sak kelasku iku, Bro. Tolong ya, bisa di-mute dulu yang belum di-mute. Siapa yang mau jadi? Siapa? Sebelumnya, perkenalkan, saya Rofani Salma Gifara sebagai moderator. Kepada yang terhormat, Bapak Holisin MSI, serta teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Mari kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya saya akan mengenalkan pemateri pada pagi hari ini. Nama lengkap Bapak Holisin, tempat dan tanggal lahir Kendal 10 Oktober 1984, alamat sekarang Sampang Karangtengah Demak. Nomor HP, barangkali ada yang mau mencatat, 085 713 342 726. Riwayat pendidikan formal, SD 1 Taman Rejo, SMP 1 Sukorejo Kendal, MA Fathul Mubarok Kalipahing Temanggung, S1 Winwali Songo, S2 Winwali Songo. Pendidikan informal, santri Pondok Pesantren Fathul Mubarok Kalipahing Temanggung, santri tabarukan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri, santri tabarukan di Pondok Pesantren Bani Umar Kaliwungu Kendal. Organisasi sebagai inisiator PAC IPNU Kecamatan Taris tahun 2010 sampai 2014. Sekretaris Umum Himpunan Santri dan Alumni Temanggung 2008-2010. PMII Nafila Kurdais sebagai divisi Kitab Kuning, pendiri Rumah Tahfidz Alif Ba Karangtengah Demak, pendiri Rumah Tahfidz Satya Semarang, serta pemilik PPQ Al-Amin. Moto hidupnya Bismillah dengan Al-Quran, hidup berkah. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri Bapak Holisin untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan teman-teman semuanya, KKN MID-DR ya, kelompok 49 ya, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa muwajahah meskipun online ya. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiari di pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita semuanya, atau Nabi Uswatun Hasanah. Semoga kita termasuk umatnya yang mampu meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih kepada Mbak Rofani ya, dan juga kepada teman-teman semuanya yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bareng-bareng ngaji ya. Mudah-mudahan nanti kita juga mendapatkan ilmu ya, dan nanti bisa diskusi bersama-sama, karena nanti ilmu yang saya sampaikan tidak banyak ya, sedikit ya, karena kemampuan yang tidak banyak pula, maka saya nanti juga akan mengambil ilmu dari teman-teman semuanya, dari sahabat-sahabat semuanya, agar nanti kita juga bisa sharing ya, bisa bertukar ilmu dan wawasan berkaitan tentang tema pada pagi hari ini, yaitu tentang pernikahan. Baik, syariat nikah itu merupakan syariat yang berbeda dengan syariat yang lain ya. Kenapa saya katakan berbeda? Karena syariat nikah ini merupakan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manusia ataupun manusia yang pertama atau Nabi Adam masih berada di surga. Artinya adalah syariat nikah itu syariat yang diperintahkan ketika manusia masih berada di surga. Beda ketika syariat-syariat yang lain. Nah, syariat-syariat yang lain itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manusia sudah berada di dunia. Ya, seperti sholat, zakat, haji, puasa. Nah, itu kan diperintahkan ketika di dunia. Kita dengan nikah, karena nikah dulu kan awalnya Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangannya, yaitu nah, ini disebutkan dalam I'anatul Thalibin ya. Dalam kitab I'anatul Thalibin juz 3 halaman 253 sampai 254. Nah, saya bacakan saja ya, karena ini tidak saya tampilkan ya. Di slide itu tidak ada, saya bukakan saja. Kalau nanti teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya ini punya kitab I'anatul Thalibin ataupun syarahnya kitab Fathul Mu'in ya, itu bisa dilihat di juz 3 bab nikah halaman 253 254. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nikahu minas syara'i'il qaddimah. Nikah itu sebagian dari syariat-syariat yang terdahulu. Fa'innahu syar'un min ladun Adam alaihi salam. Karena sesungguhnya nikah itu adalah syariat yang bermula dari Nabi Adam alaihi salam. Wastamarra hatta fil jannah. Dan syariat nikah ini akan terus sampai nanti di surga. Artinya adalah bahwa nikah itu diperintahkan oleh Allah di surga, maka otomatis nanti ketika suami istri itu bisa menjaga hubungannya di surga, nanti akan berkelanjutan sampai di surga pula. Karena di sini disebutkan wastamaro hatta fil jannah. Jadi nikah itu nanti akan berkelanjutan sampai di surga. Syariat nikah itu di surga dan akan istimror, akan langgeng sampai di surga pula. Kalau kita pernah membaca dalam Quran surat Yasin ya, ayat 56 ya. Coba silahkan, saya ingin mengetahui bacaan panjenengan surat Yasin ayat 56. Silahkan. Surat Yasin kan biasa kita baca. Kira-kira apa dalam surat Yasin ayat 56? Silahkan. Silahkan.
silahkan. Nggih, Pak, benar, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hum wa aswajuhum fi dilalin 'alal ara'i muttaqi'un. Shadaqallahul adzim. Atas nama siapa ini? Lintang cengeng, Pak. Enggak. Muhammad Rasul, Pak. Namanya siapa? Nim. Namanya Muhammad Rasikul Ilmi Sabiqul Awalin, Pak. Oh, dari fakultas, 150262122. dari fakultas? Oh, Pak. Dari fakultas mana? Fakultas Teknik Ekonomi Islam. Iya, oke. Terima kasih Mas Muhammad. Salam kenal ya. Sama, Pak. Oke. Monggo Pak Khalidin. Ya, oke. Terima kasih Mas Muhammad. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Jadi ahli jannah mereka dan pasangan-pasangan mereka fi dhilalin akan berada di tempat yang teduh. 'Alal araiki muttaqiun. Ya, mereka akan merasakan bahagia di tempat-tempat yang tempat teduh itu. Artinya adalah nanti ahli surga akan bertemu pasangan-pasangan mereka, hum wa azwajuhum. Jadi suami istri akan bertemu. Ya. Ketika suaminya, istrinya solihah, insya Allah nanti akan langgeng sampai di surga. Fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Nah, jadi ini yang disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin halaman 253. Nah, Nabi Adam alaihissalam itu Allah Subhanahu. Kemudian Ibu Hawa itu kan belum diciptakan. Dan Ibu Hawa. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam melihat Ibu Hawa, maka terpesona ya. Jadi hati Nabi Adam terpesona, ingin memegang, ingin menyentuh Ibu Hawa. Tapi kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Adam a'rid, wahai Nabi Adam berpalinglah hatta tu'tiya mahruha, sehingga engkau memberikan maharnya. Nah, apa maharnya? Maharnya adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal Rasulullah belum ada kan ya. Nah, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya sudah ada di sudut-sudut surga, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai maharnya Nabi Adam untuk menikah dengan Ibu Hawa. Maka kemudian dengan kisah ini dijadikan sebagai ibrah bahwa ketika seseorang itu menikah dengan mahar membaca Al-Quran ataupun apapun itu ya, itu juga diperbolehkan. Karena nikah mahar itu tidak harus berupa materi ya, tapi juga sesuatu yang memberikan manfaat. Nah itu ya, jadi sedikit kisah ya berkaitan tentang syariat nikah. Baik, kemudian yang selanjutnya tujuan pernikahan. Ya, tujuan pernikahan ini masih dalam kitab I'anatul Talibin. Yang pertama adalah hifdzun nasl. Ya, jadi memelihara keturunan. Ya, hifdzun nasl, memelihara keturunan. Makanya kemudian kalau tujuan pernikahan pertama adalah hifdzun nasl, niat yang harus ada dalam hati kita semuanya, terutama panjenengan ini kan sudah KKN ya. Jadi nanti kalau sudah KKN selesai skripsi, nah biasanya kan sudah umur-umur usia-usia untuk nikahan seperti itu. Nah, maka tujuan awal ya ketika menikah adalah hifdzun nasl, bisa menjaga keturunan, artinya adalah keturunan yang sholih dan sholihah. Hifdzun nasl atau litahsilin nasl, menghasilkan keturunan-keturunan yang
solih dan solehah. Itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Tidak hanya untuk mengendalikan nafsu saja, enggak, ya. Tapi adalah untuk lihifdin nasl, ya, litahsilil walad atau litahsilin nasli as-solih as-solihah. Jadi untuk menghasilkan ataupun untuk menjaga keturunan-keturunan solih dan solihah. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah wa ikhrajul ma'i alladhi yadurru ihtibasuhu bil badan. Jadi ternyata tujuan pernikahan ini adalah untuk kesehatan juga. Jadi ketika laki-laki itu tidak ikhrajul ma', tidak mengeluarkan sperma, ya, itu artinya nantinya akan menjadikan penyakit dalam dalam tubuh ataupun dalam fisik laki-laki. Maka memang ketika seseorang sudah menikah, seorang laki-laki, seorang suami memberikan nafkah batin, ya, nafkah batin seperti itu adalah untuk kesehatan juga. Nah, makanya ternyata tujuan pernikahan tidak hanya untuk litahsilil walad as-solih, ya, tapi ternyata untuk kesehatan pula. Nah, ini ya yang disebutkan dalam kitab I'anatul Thalibin. Baik, kemudian dalil pernikahan ini sudah banyak sekali, ya. Pasti panjenengan juga pernah mempelajari dan pernah membaca tentang dalil-dalil pernikahan. Nah, ini dalam kitab I'anatul Thalibin juga sudah banyak, ya, dijelaskan. Sedikit saya akan membacakan, ya, kita tabarukan dengan kitab I'anatul Thalibin, ya. Yaitu termasuk diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Fankihu ma thaba lakum minan nisa." Ya. Jadi menikahlah dengan wanita-wanita yang bagus. Ya. Jadi artinya adalah seorang laki-laki, ya, berusaha untuk mencari. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan cara bagi kita, ya. Jadi tungkahul mar'atu li arba'in, kan. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 hal, ya. Jadi karena limaliha, wali nasabiha, wali jamaliha, ya, wali diniha, fadfar bidatitin taribat yadahnya. Jadi karena nasabnya, karena kecantikannya, karena hartanya, ya, atau kekayaannya, ya. Tapi yang terpenting adalah wali diniha, karena agamanya, akhlaknya, ya, seperti itu. Karena dengan kita prioritas untuk agama ataupun akhlaknya, kita tidak akan rugi, ya, taribat. Kemudian yang selanjutnya ini ada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man raghiba an sunnati fama taqabla ayatazzawaja surifatul malaikatu, ya, sarafatil malaikatu wajhahu an haudi yaumal qiyamah." Ya. Ini Kanjeng Nabi menyampaikan, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, yaitu nikah, ya, fama taqoblaat ayatazzawaja, kemudian dia mati sebelum dia menikah, ya, sorofatil malaikatu wajhahu, maka malaikat akan memalingkan wajahnya an haudi, dari telaganya Rasulullah, dari telagaku, telaga Kautsar, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Nah, ini ya, jadi kalau benci, maksudnya kalau benci, kalau nggak benci tapi nggak nemu-nemu, nah nggak apa-apa, kan, ya, seperti itu. Yang penting di sini adalah raghiba an sunnati, jika benci dengan nikah. Kalau nggak benci tapi nggak nikah karena nggak payu, ya, bukan masuk di hadis ini, ya. Tapi di sini disebutkan raghiba an sunnati, ya, jadi benci dengan sunnah. Nah, ini sedikit saja berkaitan tentang dalil pernikahan, mungkin nanti bisa ditambahi oleh teman-teman semuanya. Oke, baik, selanjutnya ini ada hukum-hukum nikahnya. Jadi yang pertama yaitu hukumnya wajib. Ya, hukum wajib ini bagi yang sudah ingin menikah, ya, kemudian mampu menanggung resiko atau tanggung jawab, serta merasa khawatir terjerumus dalam zina jika tidak menikah. Ya. Jadi kalau sudah menggebu-gebu, ya, syahwatnya seperti itu, dan dia juga sudah siap untuk menanggung beban amanah tanggung jawab sebagai seorang suami, maka wajib, ya,
Karena apa? Karena daripada takut zina, khawatir zina dan lain sebagainya, ya mending nikah saja. Mending nikah. Jadi ini wajib bagi yang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Bagi yang ingin menikah, mampu menanggung resiko tetapi tidak merasa khawatir terjerumus dalam zina. Ya, jadi ini hukumnya sunnah ya. Bagi orang yang tidak merasa khawatir, artinya dia bisa mengendalikan dirinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah haram. Ya, bagi yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu hidup berumah tangga. Ya, melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Haram juga bagi orang yang memiliki tujuan menikah untuk menyakiti istrinya. Ini nggak boleh ya, dengan niat seperti ini tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian makruh bagi yang tidak mampu memberikan nafkah dan pelayanan yang selayaknya sementara ia sendiri belum berhasrat untuk menikah. Nah, jadi belum bisa memberikan nafkah yang baik ya, maka ini makruh hukumnya. Kemudian mubah bagi yang telah beringinan menikah dan dirinya pun mampu menjaga diri untuk tidak berzina. Nah, ya, jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Kemudian yang selanjutnya pra pernikahan ya, memilih calon pasangan. Ya, ini lewat pertimbangan yang matang dan hendaknya menjadikan agama sebagai pertimbangan utamanya. Jadi nggak usah pacaran ya. Jadi alangkah baiknya itu ya kita ta'aruf itu tidak terlalu lama ya. Bagaimana kita bisa mengenal karakter dari calon pasangan kita, yaitu dengan cara kita melihat keluarganya. Kalau keluarganya baik-baik seperti itu, insya Allah lah putranya, anaknya juga insya Allah termasuk anak-anak yang baik. Jadi seperti itu. Bahkan saya dulu ketika menikah juga tidak pacaran. Beneran ya. Saya juga dulu ketika menikah itu karena barokah KKN. Beneran, karena barokah KKN. Nah, tapi KKN saya itu bukan kuliah kerja nyata. KKN saya adalah kisah kasih nyata. Kisah kasih nyata, tapi bukan ketemu dalam satu posko, itu enggak ya. Jadi karena saya dulu KKN, kemudian akrab dengan tokoh agama ya yang saya tempati, dan akhirnya kemudian dikenalkan dengan anaknya. Nah, kemudian yaitu ketemu sekali sama anaknya, terus disuruh untuk khitbah melamar, ya sudah khitbah kemudian menikah. Alhamdulillah sampai sekarang ini diberikan kelancaran oleh Allah ya. Bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Khitbah yaitu menunjukkan atau menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki kepada seseorang perempuan atau sebaliknya, baik secara langsung maupun lewat perantara seseorang yang diperjodohi. Hukum khitbah tidak wajib, jadi khitbah lamaran itu tidak wajib ya. Nah, syarat wanita yang dipinang ini yang pertama adalah tidak bersuami ya, tidak dalam keadaan tolak raj'i ya, atau masih dalam iddah. Nah, iddah itu bagi orang-orang ataupun perempuan yang ditalak suaminya atau ditinggal suaminya. Nah, kenapa ada iddah? Ya, iddah itu adalah masa penungguan. Ya, jadi agar baro'atur rahim ataupun baro'atur rahmi. Ya, jadi agar rahimnya itu bersih. Ya, misalkan kok nggak ada iddah, bisa jadi nanti kalau misalkan perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain, kemudian hamil. Nah, nanti hamilnya ini nasabnya ke siapa? Apakah ke suami yang dulu atau suami yang sekarang? Nah, ini kan repot jadinya. Jadi iddah ini ya untuk baro'atur rahmi ya, untuk membersihkan ataupun untuk menjelaskan nasab anak yang dikandung ataupun yang wanita yang hamil tersebut, seperti itu. Nah, ini ada iddah. Jadi iddah itu adalah litta'abud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagi orang yang zina kemudian hamil ya, maka nggak punya iddah. Ya. Jadi orang yang zina kemudian dia hamil ya, hamil karena zina itu nggak punya iddah dia. Ya, beda kalau misalkan dalam pernikahan yang sah ya, kemudian dia hamil, kemudian kok ditalak ataupun dicerai sama suami atau ditinggal
ditinggal mati suaminya, ya ada idahnya. Idahnya adalah biwadil hamli, yaitu sampai dia melahirkan anaknya. Tapi kalau misalkan ada orang yang zina, ya anak yang hamil dari zina, maka tidak memiliki idah, karena itu adalah lita'akud, untuk beribadah. Nah ini ya, jadi syarat wanita yang dipinang, saya ulangi lagi, tidak bersuami atau tidak dalam keadaan tolak roj'i atau dalam masa idahnya, dan tidak sedang dalam pinangan orang lain. Kemudian hal yang dibolehkan saat meminang, melihat wanita yang dipinang untuk memastikan perjodohan. Nah, jadi hanya melihat wajahnya sama telapak tangannya, tidak boleh yang lain seperti itu. Tidak boleh gara-gara karena sudah meminang kemudian meminta untuk melihat selain wajah dan telapak tangan. Nggak boleh. Ya. Jadi yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Kemudian yang selanjutnya wanita yang haram dinikahi, yaitu haram dinikahi selamanya karena nasab. Ya, karena nasab ini selamanya tidak boleh dinikahi. Kemudian karena rodho'ah, karena sepersusuan. Ya, maka ini juga termasuk haram yang dinikahi selamanya. Nah, yang kedua haram dinikahi sementara, yaitu karena pertalian nikah, yaitu wanita yang masih dalam ikatan pernikahan atau dalam masa idah. Nah, ini boleh, misalkan seseorang ditalak satu, ya, talak roj'i, kemudian idahnya itu belum idahnya itu belum selesai. Nah, seperti itu boleh rujuk kembali, ya, boleh rujuk kembali kepada suami yang pertama. Karena masih dalam masa idah. Tapi kalau masa idahnya sudah selesai, sudah habis, maka harus dengan akad yang baru, ya harus dengan ada maharnya, ya dan lain sebagainya. Karena sudah habis masa idahnya. Kemudian salah satu contohnya lagi adalah haram dinikahi sementara, itu seperti adiknya istri, ya. Misalkan istri seseorang itu meninggal, ya seperti itu. Maka seseorang tersebut bisa menikahi adiknya istri yang meninggal tersebut. Karena ini sementara saja. Tapi kalau istrinya masih hidup, ya nggak boleh kemudian adiknya dinikahi, dikumpul bareng seperti itu nggak boleh. Tapi kalau istrinya sudah meninggal, adiknya boleh dinikahi. Karena memang haram dinikahi sementara. Seperti itu. Baik ya, ini sedikit saja berkaitan tentang wanita yang haram dinikahi ya. Nanti bisa juga dibaca dalam kitab-kitab fikih ya. Itu yang terpenting adalah wanita yang haram dinikahi. Yang pertama adalah bin nasab ya, karena pertalian nasab. Kemudian yang kedua adalah birrodho'ah ya, karena sepersusuan ya seperti itu. Ataupun juga bil musaharoh karena mertua. Kemudian haram dinikahi sementara, yaitu seperti misalkan adiknya yang nggak boleh dinikahi sebelum nanti, kecuali kalau istrinya meninggal dan lain sebagainya. Baik, proses nikah ini berkaitan tentang mahar ya. Kemudian ijab kabul. Oke, baik, ini gampang ya. Kemudian setelah nikah, nah ini saya berikan cara juga. Ini sangat populer sekali ya, dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang nikah seperti kitab Qurratul Uyun dan lain sebagainya. Ini tata cara bersetubuh yang benar. Ini saya sampaikan ya, nggak apa-apa karena panjenengan juga sudah waktunya untuk mengetahui ini. Ini masalah ilmu ya, tidak kemudian kita jorok seperti itu enggak ya. Nah, ini ilmunya. Yang pertama adalah kita membaca doa. Nah, ya, jadi doa itu sangat penting sekali ya. Harus hafal ya. Jadi laki-laki itu harus hafal doa untuk bersetubuh, yaitu Allahumma jannibna minas syaitoni wa jannibi syaitana Allahumma jannibna minas syaitoni wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ini doa. Usahakan dalam keadaan suci. Artinya adalah nanti wudhu terlebih dahulu sebelum melakukan persetubuhan atau jima. Jadi wudhu terlebih dahulu. Meskipun nanti kalau menyentuh kan kita usahakan untuk dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga adalah tidak telanjang, ya. Jadi ditutup. Jadi ditutup, tidak boleh telanjang. Kemudian bisa dari arah kiri atau kanan. Artinya adalah itu boleh
kiri atau mengarah kanan. Ini sebuah ada sebuah ide dari guru saya seperti itu, ketika ingin mengikhtiari punya anak laki-laki, ya, maka suami itu dari arah kanan, ya. Nah, setelahnya nanti turunnya juga ke arah kanan pula. Nah, seorang istri nanti miringnya juga ke kanan. Selama setengah jam. Nah, insya Allah dengan cara seperti ini, insya Allah ikhtiar untuk mendapatkan anak yang laki-laki. Kalau ikhtiar untuk mendapatkan anak yang perempuan, laki-laki itu dari arah kiri, ya, dari arah kiri, dan kemudian nanti turunnya ke arah kiri juga, dan perempuan juga nanti miringnya seperti itu. Itu ikhtiar ya. Jadi yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita hanya ikhtiar saja. Nah, kemudian pendahuluan harus lama, ya. Jadi muqaddimahnya itu harus lama. Tidak kemudian beres gitu kan ya, nggak boleh ya. Jadi pelan-pelan ya. Kemudian tidak mencium mata istri. Tidak boleh mencium mata istri karena dengan mencium mata istri itu bisa menimbulkan perceraian. Maka ya ini sebagai ikhtiar saja ya. Wallahu a'lam, karena ini menurut pendapat ulama ya. Jadi seperti itu. Maka ya nggak boleh kita mencium mata istri karena bisa menjadikan tolak ya. Harus dengan kelembutan dan kasih sayang, tidak sekedar mendapatkan kepuasan suami ya. Baik, Pak, ini ada garisnya, kira-kira apa ini? Oke, ya ini kemudian yang selanjutnya, karena tadi sudah pranikah, kemudian proses nikah, kemudian pasca nikah. Nah, mungkin untuk pasca nikah ini lama ya kalau kita bahas ya. Jadi berkaitan tentang perceraian ya, karena kematian, karena karena ditinggal mati suaminya, ataupun karena talak ya, ataupun karena khuluk ya. Jadi kalau talak atau tolak itu dari suami, kalau perempuan itu khuluk, ya, seperti itu. Ya, jadi ada tolak, ada khuluk. Jadi laki-laki itu punya kewenangan atau kebolehan untuk mentalak. Seorang istri itu juga memiliki kebolehan ya untuk menkhuluk suami. Ya, jadi talak dan khuluk. Ada juga karena faktor kematian. Baik, itu saja ya teman-teman semuanya. Ya, mungkin ada diskusi, pertanyaan, tanya jawab dari teman-teman semuanya agar lebih hidup dan tidak monoton seperti itu. Baik, silahkan saya kasih kesempatan kepada pembawa acara atau moderator untuk memberikan kesempatan untuk diskusi. Silahkan. Ya, baik, silahkan yang mau bertanya. Ya wis ono kan jadi. Tes. Ya, silahkan yang mau bertanya. Ya, silakan. Saya Ahmad Burhanuddin dari mahasiswa PPA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya ingin bertanya, di sini kan daerah kita kan termasuk daerah yang masih memegang adat Jawa. Mungkin untuk sekarang masih hanya sebagian. Nah, ini terkait pernikahan, ini kan masih ada suatu daerah yang menggunakan yaitu perhitungan weton. Nah, ini seumpama dua pasangan sudah cocok, sudah saling menyukai, tetapi ketika dihitung dengan perhitungan weton, hasilnya tidak sesuai. Nah, apakah ini harus mengikuti adat Jawanya atau kita hanya ikut syarat Islamnya saja? Kalau dua pasangan sudah siap, sudah bersedia semuanya, bisa dilanjutkan. Tapi karena adanya adat weton ini, apakah bisa menghalanginya atau bagaimana? Bagaimana pendapat narasumber Bapak
kholisin. Ya, baik. Terima kasih Mas Ahmad Burhanuddin ya. Dari Iya, Pak. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Mas ini. Saya jawab apa pertanyaan yang lain tidak? Oke, saya jawab langsung saja ya. Baik, berkaitan tentang perhitungan kelahiran atau perhitungan weton dalam tradisi Jawa seperti itu. Jadi memang itu kalau perhitungan weton seperti itu, cuman itu menggunakan kalau orang mengatakan dengan ilmu titen seperti itu. Jadi ilmu titen. Hitungan weton pun juga bervariasi banyak ya. Ada perhitungan weton menurut versi A, menurut versi B, dan lain sebagainya, dan itu pun berbeda-beda. Nah, sebenarnya itu tidak jauh berbeda dengan ilmu yang dipelajari kita, seperti misalkan ilmu psikologi. Jadi ilmu psikologi itu kadang kan juga bisa melihat ataupun menganalisis dari wajah seseorang. Kalau wajah seseorang seperti ini, maka nanti karakternya seperti ini. Ya. Kalau wajah seseorang nanti karakternya. Nah, jadi hampir sama dengan ilmu psikologi, cuman kalau di Jawa itu kadang-kadang kan juga disirikkan, dibedakan. Tapi tentunya bagi kita ya itu merupakan sebuah ilmu, tapi tidak harus diyakini. Jadi kita pelajari ilmu, tapi tidak harus meyakininya, karena tidak ada dalil yang qot'i berkaitan tentang masalah seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan ada sebuah kasus persoalan ya. Ketika seseorang A dan B itu kemudian sudah siap untuk menikah, kemudian ketika dihitung dengan perhitungan weton tidak sesuai, ya, maka dihitung dengan weton yang lain itu ya caranya, agar nanti orang tuanya mantep. Ya itu jalan keluar, karena biasanya kalau orang Jawa kalau nggak dengan perhitungan seperti itu katanya nggak mantep ya. Tapi kalau saya nggak sih ya, jadi tidak menggunakan seperti itu. Bismillah, insya Allah kan dengan istikharah, sholat istikharah sudah mantap, dua keluarga sudah sama-sama sepakat ya, kemudian yang akan menikah juga siap, ya sudah laksanakan saja ya. Jadi itu sebagai ilmu saja, tapi tidak harus dijadikan sebagai kendala dalam melakukan pernikahan seperti itu. Kalau pas alhamdulillah, kalau nggak pas cari perhitungan weton yang lain, itu saja. Itu Mas Burhanuddin ya. Iya Pak, terima kasih atas pendapatnya dan jawabannya Pak. Ya, sama-sama. Ya, dulu pernah ada teman saya itu seperti itu kasusnya. Ya, jadi teman saya itu dihitung weton itu nggak pas ya. Nah, saya carikan ya perhitungan weton yang lain ya, seperti itu kan banyak itu perhitungan-perhitungan seperti itu. Nah, daripada nanti keluarga nggak setuju. Jadi yang penting sudah sama mantap, keluarganya kemudian mantap, ya bismillah, insya Allah ya melaksanakan sunnah Rasul, insya Allah nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baik, ada yang lain? Gimana Mbak Moderator? Ya mau lanjut ngaji dulu aja Pak. Nanti. Oke, lanjut ngaji dulu. Ya. Baik ya, ini kemudian tentang pasca nikah ya, perceraian. Kita juga sedikit membahas tentang masalah itu ya. Ya, faktor pemutus tali pernikahan yaitu lil maut ya karena kematian, lil tolak karena tolak, lil khulu karena khulu, lil fasah ya karena fasah, ya syikok ya permusuhan dan pelanggaran tali tolak. Yang pertama adalah faktor kematian. Jadi masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya jika hamil ya maka sampai melahirkan. Jika dalam keadaan suci maka 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhuri wa asra. Ya, ini ya, jadi pemutus tali pernikahan karena kematian. Jadi masa iddahnya kalau ditinggal mati ya suaminya dalam keadaan hamil maka biwatil hamli sampai dia melahirkan. Tapi kalau dalam keadaan suci ya, dalam keadaan suci tidak dalam keadaan hamil maka 4 bulan 10 hari ya.
arba'ata asyhuri wa asra. Kemudian faktor tolak ya, ataupun karena perceraian. Nah, karena lafal tolak atau lafalan yang identik dengan tolak ya. Jadi tolak itu kan ada yang kalau kita lihat dari segi lafadznya ataupun perkataannya ya, atau dari bahasanya, yaitu ada yang sharih, ada yang kinayah. Tolak yaitu dilihat dari lafadznya, itu ada yang sharih, ada yang kinayah. Yang sharih itu yang jelas ya, sedangkan yang kinayah itu yang enggak jelas. Yang sharih itu yang bagaimana? Yang sharih itu adalah ketika seorang suami menggunakan kata-kata tolak tuki ya, ataupun sarroh tuki ya, atau farrok tuki ya, tolak tuki saya cerai ya, kemudian sarroh tuki saya lepas, engkau saya lepas ya, ya kemudian farrok tuki engkau saya pisah. Nah itu dengan kata-kata seperti ini sudah menjadikan talaknya tolak sharih. Kemudian yang kedua ada yang kinayah, ya. Ada yang tolak kinayah. Tolak kinayah itu ya, yaitu dengan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak sharih ataupun tidak jelas dengan kiasan. Seperti misalkan kembalilah ke rumah orang tuamu, itu kan ya. Nah ini kan tidak menggunakan kata-kata yang jelas. Sana pulang ke rumahmu, gitu kan. Rumah orang tuamu, itu kan nggak jelas. Maka dengan kata-kata kinayah seperti ini ada dua pendapat ulama. Kalau ulama Syafi'iyah pengikut mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa dengan kata-kata kinayah seperti ini ya, maka bisa jatuh tolak atau bisa jatuh cerai ketika seorang suami berniat untuk mencerainya. Tapi kalau nggak berniat untuk mencerainya, maka tidak jatuh tolak. Maka dikembalikan kepada niat suami ketika mengatakan itu. Kalau kinayah seperti itu. Tapi kalau enggak berniat untuk mentolak ya, pulang ke rumahmu. Nah, untuk apa? Untuk mengambil HP yang ketinggalan ya, enggak apa-apa. Seperti itu kan ya. Jadi ini bukan niat untuk mencerai kan, tapi untuk mengambil HP yang tertinggal. Nah, berarti enggak apa-apa. Karena ini niatnya bukan untuk mentolak ataupun mencerai. Ya, jadi ada yang sharih, ada yang kinayah. Kemudian ya ada yang tolak sunni ya, ada tolak yang bid'i. Ya, ini berdasarkan keadaan istri ya. Ya, tolak sunni itu terjadi saat istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau belum digauli ya. Kemudian yang kedua adalah tolak bid'i yang terjadi saat istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah digauli ya. Nah, hukum tolak bid'i ini haram. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan boleh tidaknya suami rujuk lagi, ya, itu ada dua, ataupun berdasarkan bilangan tolaknya, ya, itu ada dua. Yang pertama tolak roj'i. Tolak roj'i itu tolak 1 dan 2. Jadi seorang laki-laki, seorang suami mentolak istrinya sekali, ya, ataupun 2 kali. Nah itu masih tolak roj'i. Ya, jadi masih membolehkan suami kembali rujuk dengan istrinya tanpa akad pernikahan baru ya. Jadi ini kalau masih dalam masa iddahnya ya. Berlaku pada tolak 1 dan 2 dan keadaan masa iddah istri belum habis. Ya, jadi tolak roj'i itu tolak yang masih dibolehkan untuk merujuk kembali ya, ataupun kembali lagi kepada istrinya seperti itu. Ini 1 dan 2. Tapi kalau masa iddahnya sudah habis, ya, kalau mau rujuk ya tetap harus dengan akad yang baru. Kemudian yang kedua adalah tolak bain. Ya, tolak bain itu tidak boleh rujuk, yaitu 3 kali. Seorang suami sudah mencerai istrinya 3 kali. Kamu saya tolak, gitu kan ya. Kemudian rujuk lagi, kamu saya tolak, rujuk lagi, kamu saya tolak, rujuk sudah 3 kali nggak boleh rujuk, ya, karena sudah tolak bain. Nah, bolehnya kembali itu adalah ketika nanti seorang istri yang dicerai itu, yang sudah dicerai 3 kali, itu nikah dengan laki-laki lain. Nikah dengan laki-laki lain, dan nikahnya tidak tahlil, ya, tidak direncanakan oleh suami yang awal. Kalau misalkan direncanakan kamu nikah istri saya, kemudian tolaklah 3 nanti biar saya bisa rujuk kembali kepada istri saya. Nggak boleh dengan ada konsep perencanaan seperti ini. Nah ini namanya nikah tahlil, nggak boleh.
Jadi kalau seorang istri itu sudah menikah dengan laki-laki lain, ya, kemudian ditolak dengan laki-laki lain itu 3 kali, ya, baru kemudian suami yang awal itu boleh kembali ataupun menikah kembali pada istri yang disalahkan. Nah, ini. Jadi maka hati-hati ya suami itu ketika mengucapkan kata perkataan, ya, hindari kata-kata talak, hindari kata-kata cerai, hindari kata-kata kamu saya pisah, ya, hindari kata-kata kamu saya lepas, seperti itu. Karena ini memang perkataan-perkataan yang sorry seperti itu, maka memang harus kita hindari. Itu ya, jadi ada tolak roj'i, ada juga tolak bain. Kemudian tolak bain itu dibagi menjadi 2. Ada tolak bain sugro, ya, ada tolak bain kubro. Ya. Yang pertama adalah tolak bain sugro. Tolak yang terjadi ketika suami tidak memiliki hak untuk rujuk kembali dengan istrinya, kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru, serta dengan keridhaan istri yang dicerai. Tolak ini terjadi pada 3 hal. Yang pertama adalah suami tidak merujuk istrinya dari tolak roj'i hingga masa iddah selesai. Ya, jadi ini penjelasan dari yang awal tadi. Jadi tolak bain sugro itu ketika seseorang laki-laki atau suami itu mentolak 1 atau 2 pada istrinya, ya. Kemudian masa iddahnya selesai, ya, masa iddahnya selesai. Nah, ini ketika seorang suami itu tidak merujuk dalam masa iddahnya istri, maka dikatakan sebagai tolak bain sugro. Ya, jadi harus dengan akad yang baru, ya, dengan mahar yang baru. Karena masa iddahnya sudah selesai, kan, ya, meskipun ditolak roj'i, ya, 1 dan 2, kemudian masa iddahnya selesai, ini masuk kategori tolak bain sugro. Ya, harus dengan akad yang baru dan harus dengan mahar yang baru. Karena masa iddahnya sudah selesai, ya, meskipun tolak roj'i ataupun 1 atau 2. Kemudian yang kedua adalah suami mentalak istrinya sebelum mencampurinya atau sebelum menggaulinya. Ini juga termasuk tolak bain sugro, ya. Maka nanti kalau mau merujuk kembali pada itu istrinya, ya harus dengan akad yang baru dan dengan mahar yang baru. Kemudian yang ketiga adalah istri minta cerai atau khulu, ya, pada suaminya. Jika terjadi perceraian, maka hal tersebut dianggap tolak bain. Dengan demikian, jika suami ingin merujuknya, suami harus menikahinya dengan akad baru dan mahar baru setelah istri ridho untuk menikah kembali. Ya, jadi kalau khulu itu hukumnya seperti tolak bain sugro. Jadi misalkan seorang istri kok pengen cerai, ya, pengen menggugat cerai pada suaminya, maka khulu ini hukumnya seperti tolak bain sugro. Nah, maka seorang suami ketika mau kembali pada istrinya seperti itu, ya, itu harus dengan ridhonya istri, ya, dan juga dengan akad yang baru dan dengan mahar yang baru, seperti itu. Nah, kemudian yang ini tolak bain kubro ini yang jelas yang harus kita hindari bersama, ya, yaitu tidak boleh mengawini bekas istrinya kecuali ia telah diberistri oleh orang lain yang sudah menggauli lalu diceraikan dan habis masa iddahnya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ya, tolak bain kubro. Ya, itu ya, jadi ada tolak sorry, ya, ada yang kinayah, kemudian ada yang bid'i, ada yang sunni, ada yang tolak roj'i, dan ada tolak yang bain. Seperti itu. Ya, itu baik teman-teman semuanya, itu ya tentang pranikah, kemudian tentang proses nikahnya dan pasca nikah. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya. Ya Pak, ini ada pertanyaan. Hal apa saja yang perlu dibicarakan dengan pasangan sebelum menikah? Yang berhubungan dengan kehidupan berumah tangga. Dengan kaki kiri. Ya, hal apa saja yang dibicarakan sebelum pernikahan, Ya. itu ya? Ya. Baik ya, jadi
Karena tadi di awal saya sudah menyampaikan tentang tujuan pernikahan ya. Jadi tujuan pernikahan litahsilil waladis sholih washolihah. Kemudian adalah untuk kesehatan juga. Dan yang penting juga adalah untuk beribadah. Jadi nikah itu merupakan ibadah kita. Ya, jadi seseorang itu ketika sudah menikah maka menyempurnakan separuh agamanya. Jadi ketika dengan niat ibadah maka apapun resiko yang nantinya akan dihadapi oleh seorang suami dan istri maka insya Allah akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan solusi dan akan mendapatkan jalan keluar ya, dari persoalan yang dihadapinya. Maka yang disampaikan di awal ya berkaitan tentang masalah niat itu harus ditata, yaitu kita niatnya adalah beribadah pada Allah dan untuk litahsilil walad as-sholih as-sholihah ya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, yaitu yang dibicarakan adalah berkaitan tentang masalah niat. Kemudian yang kedua adalah menyatukan visi dan misi. Ya, jadi itu menyampaikan mengkompakkan ya, mensinergikan visi dan misi seperti itu. Nanti misalkan orang suami atau pasangan ini mengatakan pada istrinya, nanti yang mencari nafkah saya saja ya, dan misalkan istrinya di rumah untuk mendidik anak ya, daripada nanti anak dididik oleh orang lain ya, nanti malah untuk perkembangan si anak nanti bisa terkendala ya, dan kurang baik pula seperti itu. Nah ini kan mungkin hal-hal yang kecil-kecil sepele-sepele seperti ini kan perlu dibicarakan. Nah ada kesepakatan awal. Bahkan kalau guru saya itu pernah menyampaikan pada saya, tadi seorang suami yang bekerja, kemudian seorang perempuan itu yang beribadah. Ya. Bukan berarti kemudian seorang suami nggak beribadah, enggak. Jadi ada yang bagian berusaha, ada yang bagian berdoa. Nah itu dibagi tugas seperti itu. Jadi yang berusaha, kemudian mencari nafkah laki-laki, kemudian yang berdoa, kemudian yang mendidik anak dengan baik itu perempuan. Tidak kemudian nanti keluar semuanya anaknya nggak ada yang ngurus. Seperti itu yang kurang baik. Tapi kalau misalkan seorang suami ya, seorang istri ingin bekerja tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang penting adalah ketika dia di luar ya, dia menjadi seorang wanita karir, kemudian ketika di rumah tetap menjadi seorang ibu yang baik, ya, menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Itu tidak masalah ya, tidak masalah. Itu cuman pesan dari guru saya saja. Ya, jadi tidak membatasi wanita untuk bekerja, karena seorang wanita ketika bekerja membantu suaminya kan juga termasuk pahala. Tapi jangan sampai kemudian anaknya itu menjadi korban, ya seperti itu. Tapi kalau bisa anaknya benar-benar bisa dididik dengan baik. Dan insya Allah kalau di lingkungan kita itu banyak wanita-wanita yang bekerja dan anaknya juga bagus-bagus. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak menjadi kendala persoalan. Yang penting nanti bisa bagi tugas. Nah hal-hal yang semacam ini mungkin nanti bisa dibicarakan. Tapi tidak kemudian ketika ada hal-hal yang berbeda pendapat menjadikan nanti tidak berlanjut untuk pernikahan, enggak ya. Jadi ya sebagai hal-hal yang nanti bisa didiskusikan bersama-sama. Karena nanti ketika sudah menjalani proses pernikahan, kemudian menjalani ikatan rumah tangga ya, ikatan pernikahan, nanti kan ada persoalan-persoalan baru nih yang muncul ya. Nah, nanti yang penting adalah bisa bareng-bareng untuk menyelesaikan problem-problem atau persoalan. Ya, ini pesan dari guru saya juga ya, di samping mendiskusikan seperti itu, guru saya pernah mengatakan, jadi suami dan istri itu harus semuanya ngalah. Artinya apa? Artinya adalah ketika seorang suami lagi naik ya seperti itu, maka seorang istrinya yang harus mengalah. Atau sebaliknya, seorang istri yang lagi naik ya ataupun lagi emosi gitu ya, emosinya emosi negatif ya. Nah, seorang suami yang ngalah, harus saling mengalah seperti itu. Tidak kemudian saling menang-menangan enggak ya, jadi harus saling mengalah. Karena dengan saling mengalah ini yang akan menjadikan ataupun menetralisir persoalan-persoalan yang dihadapi ketika berumah tangga. Nah, alhamdulillah ya saya sampaikan ya, ini tahadus binikmah ya. Jadi saya dengan istri saya juga tidak pernah
marah-marahan seperti itu dari awal sampai sekarang. Yaitu jadi memang di awal kita sepakat kalau ada persoalan, ya, ada problem, yang penting kita cari solusi yang dengan cara yang baik, jangan sampai kemudian kita saling marah-marahan. Ya, alhamdulillah ya itu. Jadi ada kesepakatan, ada menyatukan visi dan misi. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa-bahasa yang halus, ya, seperti saya dengan istri saya kan dengan menggunakan bahasa kromo gitu kan ya, tidak dengan bahasa ngoko. Nah itu diajari dari awal, dari sekarang ataupun dari sebelum pernikahan maksudnya ya, sebelum pernikahan. Jadi kalau sudah yakin mantap si A mau nikah dengan si B ya seperti itu. Nah itu bahasa-bahasa yang digunakan itu kalau bisa itu dengan kromo gitu kan ya. Karena kalau dengan menggunakan kata-kata kromo itu marah nggak bisa. Jenengan niku badhe nopo, nah ya repot. Jadi di awal itu sudah ada ada konsep seperti itu dengan menggunakan bahasa kromo lah, dengan bahasa kita seperti itu. Dengan bahasa Indonesia juga baik. Jadi yaitu untuk meminimalisir ya terjadi persoalan-persoalan. Biasanya persoalan muncul itu karena perkataan ataupun karena ucapan. Nah, maka memang harus harus hati-hati. Itu Mbak ya. Nggih Pak, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Udah. Ya, Mbak. Oh iya, silahkan. Sudah saya tulis di chat, Mbak. Maaf, di sini ramai. Bisa ditanyakan di sini aja ya, Mas. Ulin. Ya. Oke, yang di chat ya. Baik. Ini Pak, saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum, saya mau bertanya, apakah benar jika tugas rumah tangga seperti mencuci baju, menyapu, dan lain-lain itu Assalamualaikum, saya mau bertanya, apakah benar jika tugas rumah tangga seperti mencuci baju, menyapu, dan lain-lain itu wajib menyelesaikannya, yang wajib menyelesaikannya adalah seorang suami? Karena saya pernah mendengar ada perkataan seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Jadi seorang laki-laki itu yang bertanggung jawab penuh terhadap laki-laki. Jadi sebenarnya ya memang pekerjaan laki-laki semuanya, baik mencuci, menyapu, dan lain sebagainya, itu memang tanggung jawab seorang suami. Adapun istri ketika melaksanakannya itu sebagai sedekah dan sebagai ibadah dalam keluarga. Tapi jangan kemudian menjadi istri yang malas, itu jangan ya. Tapi seorang suami itu yang bertanggung jawab memberikan contoh yang baik. Seperti itu. Kalau misalkan tidak bisa mencuci, ya belikan mesin cuci, itu kan sekarang sudah enak kan. Jadi lebih enak seperti itu. Zaman sekarang sudah teknologi semuanya. Tapi memang benar ya. Jadi ya laki-laki itu ya masak kalau bisa. Kalau saya nggak bisa masak, kalau masak mie instan itu bisa. Ya otomatis saya sampaikan saya nggak bisa masak. Panjenengan saja yang masak gitu. Yang penting bagi seorang suami jangan sampai maitu masakan itu nggak boleh. Bahkan Rasul itu pun juga tidak pernah maitu, ya. Tidak pernah moto, tidak pernah mencela apa yang dimasak oleh istrinya, seperti itu. Kalau mau idah nggak apa-apa, mau idah itu kan nasihat. Tapi kalau maitu hasanah itu yang nggak baik. Mau idah hasanah itu kan yang baik, maitu hasanah yang nggak boleh. Nah, jadi itu ya kita tidak boleh malu ya, seorang suami menyapu, mencuci piring ya, mencuci baju ya, enggak malu, itu merupakan tanggung jawab qawwamuna 'alan nisa, seperti itu. Jadi memang benar yang disampaikan karena memang qawwamuna 'alan nisa. Tapi seorang istri jangan malas ya, tapi harus pengertian. Jadi harus saling pengertian saja antara suami dan istri, saling melengkapi seperti itu. Insya Allah dengan saling pengertian ya,
insya Allah nanti juga akan mendapatkan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, seperti itu. Itu ya Mbak ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik Pak, terima kasih. Ini mau buka pertanyaan lagi apa lanjut ngaji dulu ya Pak? Ya, pertanyaan saja, silahkan. Oh. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya lagi? Atau ini pertanyaan-pertanyaan yang di chat saja ya? Oke. Iya Pak. Baik, pertanyaan yang pertama ini tentang nikah yang paksaan, seperti itu ya. Jadi ketika ada seorang perempuan dipaksa nikah oleh orang tuanya, bagaimana hukumnya kan seperti itu. Ini seperti Siti Nurbaya ya, zaman dulu itu ada film Siti Nurbaya, itu masa-masa kecil saya ya. Masa panjenengan mungkin belum pernah melihat film sinetron Siti Nurbaya yang dipaksa orang tuanya untuk menikah. Nah, jadi di sini pernah ada sebuah kisah yang dialami pada zaman dulu, pada ini hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu. Ya, jadi ada seorang wanita yang mengadukan sikap ayahnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahku memaksa aku untuk menikah dengan keponakannya agar dia terkesan lebih mulia ya, setelah menikah denganku. Ya, kata sahabat Buraidah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan urusan pernikahan itu kepada si wanita. Jadi artinya adalah nikah paksa itu kan ada dua ya. Yang pertama adalah paksa yang kemudian memunculkan keridhaan atau kerelaan wanita. Kemudian yang kedua adalah paksa yang menjadikan syikok ataupun permusuhan ataupun juga penolakan batin yang luar biasa. Nah, kalau yang pertama nikah paksa yang kemudian menjadikan hati wanita itu ridho dan rela, itu sah saja nikahnya. Nah, jadi dipaksa, tapi kemudian dia ridho dengan apa yang menjadi keputusan orang tuanya. Seperti itu sah. Tapi orang tuanya termasuk orang yang zalim, menganiaya anaknya sendiri. Ya, jadi kalau ada kerelaan, ada keridhaan setelah dipaksa itu nggak apa-apa, nikahnya sah. Yang kedua adalah dipaksa kemudian menjadikan syikok, menjadikan permusuhan dan menjadikan benar-benar hatinya itu menolak. Ya, nah ini yang tidak boleh. Makanya kemudian dalam kitab Sahihul Bukhari itu ada bab yang memang tidak diperbolehkan untuk memaksa seorang perempuan yang masih gadis kecuali dengan ridhonya. Nah, maka biasanya orang tua juga harus meminta ridho istri ataupun anaknya, maaf ya, meminta keridhaan anaknya. Mau enggak seperti dengan ini? Kalau enggak mau ya udah jangan memaksa. Karena pemaksaan termasuk hal-hal yang aniaya. Seperti itu. Jadi ini harus diketahui bagi orang tua, tidak boleh ada pemaksaan untuk menikah. Jadi kalau pemaksaan yang bisa menjadikan kerelaan ya nggak apa-apa ya, tapi itu termasuk hal yang zalim ya, penganiayaan. Kalau paksaan yang kemudian menjadikan syikok ini yang tidak sah hukumnya, seperti itu. Itu kemudian yang selanjutnya pertanyaan lagi yang selanjutnya tentang ini ya, bagaimana pandangan fikih terkait orang poliandri ya. Poliandri itu beda dengan poligami ya. Kalau poligami suami satu, istrinya lebih dari satu. Kalau poliandri itu dalam Islam nggak boleh, wanitanya satu, laki-lakinya lebih dari satu. Itu nggak boleh. Itu kalau poliandri itu termasuk jahiliyah ya. Jadi kebiasaan orang-orang jahiliyah zaman dulu itu poliandri. Jadi wanitanya satu, laki-lakinya banyak, ya, laki-lakinya 2, 3 itu poliandri. Zaman jahiliyah itu seperti itu kan. Maka diharamkan poliandri. Tapi kalau poligami itu kan khilafiyah ya. Jadi perbedaan ulama ya. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak itu kan ya.
Itu kalau poligami. Tapi kalau poliandri jelas haram itu. Ya, jadi itu tradisi-tradisi jahiliyah. Zaman dulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus, itu tradisinya ada seorang perempuan ketika mau mendapatkan keturunan yang baik, ya, keturunan yang mulia, itu boleh dia menyerahkan diri kepada orang yang memiliki jabatan, ya, ataupun memiliki status sosial yang tinggi seperti itu. Itu zaman dulu boleh, ya, agar anaknya nanti juga tidak menjadi budak ataupun menjadi anak yang memiliki status tinggi. Zaman dulu itu tradisi jahiliyah. Atau juga kemudian seorang wanita, ya, itu ketika suaminya sudah bosan, ya, bisa tukar menukar istri. Itu zaman jahiliyah. Kemudian ada juga poliandri, itu termasuk tradisi jahiliyah. Maka poliandri itu diharamkan, ya, diharamkan karena termasuk tradisi jahiliyah. Kemudian yang selanjutnya nikah beda agama, ya, jelas kan dalam Al-Quran, wala tungkihul musyrikati hatta yu'minna, dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Jadi tidak boleh, ya, menikah dengan wanita-wanita yang berbeda agama dengan kita, ya, orang yang musyrik, wanita musyrikah, ya, sampai dia beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikah beda agama itu juga dilarang dalam negara kita, dalam undang-undang negara kita itu dilarang. Dan dalam Islam pun juga sudah jelas, ya, wala tungkihul musyrikati hatta yu'minna. Dan yang selanjutnya, bagaimana wanita yang sudah bersuami, berkarir, atau ikut mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ya, tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi boleh-boleh saja membantu suami, itu kan, ya. Boleh, tapi jangan sampai melepaskan melepaskan kewajibannya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri yang baik. Gitu. Ya, jadi tidak masalah, ya, membantu mencari nafkah, tapi jangan sampai, ya, melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana jika seseorang memilih tidak menikah dikarenakan adanya rasa ketakutan atas perceraian ataupun kegagalan mendidik buah hati. Bagaimana cara mengatasi rasa ketakutan tersebut dan bagaimana agar bisa mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik. Ya, jadi kalau sudah siap, ya, dari segi ilmu, dari segi finansial, insya Allah tidak ada ketakutan untuk menikah. Menikah itu ibadah, masuk takut dengan ibadah. Ya, ibadah itu kan, ya, harus senang, ya, seperti itu. Apalagi nikah, ya, juga akan mendapatkan ketenangan batin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya, jadi akan mendapatkan ketenangan, litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah akan menjadikan kita mawaddah wa rahmah, ya, tambah-tambah kasih sayangnya, tambah-tambah rahmahnya, ya, seperti itu. Maka jangan takut terhadap nikah, ya. Nikah itu, ya, senang, ya. Masuk nikah ibadah kok takut. Ya. Yang penting kita siapkan ilmu, ya. Kemudian kita berusaha, berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pasangan hidup yang terbaik untuk kita. Kemudian yang selanjutnya, kenapa ada iddah? Nah, tadi sudah saya sampaikan. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana hukumnya mengeluarkan sperma di luar rahim istri untuk menghindari kehamilan. Ya, itu namanya azl, ya. Azl itu hukumnya makruh, ya. Jadi kalau untuk menghindari kehamilan, ya, dengan azl itu hukumnya makruh, tapi tidak masalah, tidak haram, ya. Kemudian dalam kitab I'anatul Thalibin, ya, saya bacakan, ini saya juga membaca dalam kitab I'anatul Thalibin halaman sebentar, ya. Ini berkaitan tentang menghindari hamil, tapi dengan cara mengeluarkan sperma yang sudah masuk seperti itu, ya. Nah, ini juga hukumnya makruh. Ini dalam kitab I'anatul Thalibin.
Jadi kalau misalkan seorang wanita itu belum pengen hamil itu kan ya, kemudian setelah bersetubuh ya dengan suaminya seperti itu langsung ke kamar mandi ya, kemudian seperti jongkok seperti kan, kemudian dikeluarkan. Nah itu insya Allah untuk mengeluarkan sperma yang sudah masuk. Tapi hukumnya makruh dan itu sakit ya, jadi bisa menjadikan sakit pula. Jadi kalau dengan seperti itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kalau dalam kitab I'anatul Thalibin ini hukumnya makruh. Sama seperti azal ya, sama seperti azal ketika seorang suami itu sudah mengeluarkan spermanya di luar. Ya. Tapi itu nggak apa-apa ya, makruh saja. Ya, jadi makruh ya hukumnya azal, kemudian mengeluarkan sperma yang sudah masuk ke istri. Juga menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah di dalam kitab I'anatul Thalibin, ketika spermanya sudah masuk ke rahim ya, itu haram untuk dikeluarkan karena sudah masuk ke dalam rahim. Kemudian yang selanjutnya nikah beda agama, ini juga sudah. Oke, baik, sudah saya bacakan yang di chat, mungkin ada pertanyaan lagi. Saya Pak mau tanya. Ya, silahkan Mas Muhammad Ulin. Iya Pak, terima kasih waktunya Pak. Jadi saya mau tanya gini Pak, bagaimana strategi seorang suami agar istrinya mau dipoligami? Strategi yang tepat agar istrinya mau dipoligami Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mas Muhammad Ulin ya. Strategi agar istrinya mau dipoligami. Jadi suami yang baik itu adalah suami yang tidak pernah ada niat untuk berpoligami. Nah, itu yang pertama. Tapi istri yang baik adalah istri ya, yang rela jadi poligami. Ya, saya ulangi lagi ya. Suami yang baik adalah suami yang tidak ada niat sama sekali untuk berpoligami. Tapi istri yang baik adalah istri yang rela ketika poligami. Nah, karena masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat ya seperti itu. Ya maka ya kalau misalkan strategi itu karena poligami juga termasuk persoalan-persoalan yang khilafiyah, ya terjadi perbedaan pendapat, maka kita hindari khilafiyah saja kan lebih selamat. Seperti itu. Itu Mas Muhammad Ulin ya. Iya Pak, terima kasih. Pak, ini ada pertanyaan lagi. Semisal saya punya pacar, nah ada orang lain yang ngajak nikah. Sedangkan yang ngajak nikah itu juga baik, ya bisa dipertimbangkan gitu. Saya udah nyoba sholat istikharah, tapi belum dapat petunjuk juga. Terus saya harus bagaimana biar nggak salah mengambil keputusan dan nggak nyesel di kemudian hari? Baik, ya, terima kasih pertanyaannya yang bagus. Ya. Jadi laki-laki itu kan memang diperbolehkan untuk mencari pasangan ya. Ada itu limali, halizamali, halinasabi, hawalitini, hafat, tabidaridin itu kan ya. Wanita juga sama ya. Jadi kita pertimbangkan keseluruhan ya. Jadi sisi ini seperti itu kan ya. Kalau misalkan ada beberapa pilihan maka ya kita pertimbangkan semuanya. Kemudian dari pandangan kita sendiri lebih nyaman yang mana kira-kira gitu kan ya. Kemudian dari orang tua pertimbangannya bagaimana gitu ya. Ya kita cari yang paling bagus, paling tinggi di antara yang lain seperti itu. Ya jadi pacar itu kan bukan suami ya seperti itu. Makanya nggak usah pacaran. Pacaran nanti biasanya kalau pacaran itu bisa banyak penipuan dan kebohongan biasanya itu kan ya. Ya kecuali kalau misalkan benar-benar ya ta'aruf dengan keluarganya ya. Kemudian yakin dengan keluarganya yang baik-baik sudah yakin bernikah. Ini nggak usah pacaran kalau menurut saya. Ya meskipun cinta itu memang manusiawi, dalam manusia itu yang normal pasti ada cinta. Tapi kalau masalah proses untuk menuju ke pernikahan ya jangan sampai kemudian melaksanakan atau melakukan pacaran.
Karena pacaran berbeda dengan ta'aruf. Dan ta'aruf itu lebih fair daripada pacaran. Karena ta'aruf itu karena ta'aruf itu melibatkan keluarga. Sedangkan pacaran hanya melibatkan pelakunya saja, tidak melibatkan keluarga. Dan ta'aruf itu kan bisa menjaga silaturahim. Sedangkan pacaran itu kalau sudah putus ya kadang juga tidak bisa menjaga persaudaraan. Dan bisa menjadikan sakit hati juga. Tapi kalau ta'aruf kan enggak, seperti itu. Jadi ta'aruf itu ya sedikit waktu ketemu, tapi maksimal. Beda dengan pacaran lama itu, ya, tapi tidak bisa menjadikan pendekatan emosional yang maksimal, tidak bisa pacaran. Tapi kalau ta'aruf bisa. Nah, kalau misalkan ada beberapa pilihan, yaitu tadi pertimbangkan ada beberapa hal yang dipertimbangkan dari masalah diri kita yang nyaman gimana, kemudian poin-poin dari lima liha, lijamaliha, ya, kemudian walidiniha itu yang paling penting agamanya karena akhlaknya seperti itu kan, ilmunya kan seperti itu ya, maka itu yang ya dipertimbangkan. Kemudian selain itu sholat istikharah, ya, sholat istikharah itu caranya juga ada beberapa versi, ya. Jadi ada sholat istikharah yang dilakukan, kemudian cara mendapatkan tanda keyakinan itu dengan melalui tidur, ada ya seperti itu. Ada juga dengan keyakinan hati ataupun kemantapan hati. Ketika sudah sholat istikharah beberapa kali, kemudian ternyata kemantapan hatinya adalah di Syiah, misalnya seperti itu. Nah itulah jawabannya. Insya Allah nanti dengan sholat istikharah juga akan mendapatkan jawaban. Ya. Jadi sholat istikharah pasti akan mendapatkan jawaban. Kemantapan hati, ya, kemantapan hati. Yang penting ketika melaksanakan istikharah tidak condong ke A dan ke B. Ya, kita normal saja, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi itu ya. Pertama dengan membuat pertimbangan keluarga kita. Yang kedua adalah dengan sholat istikharah. Gitu. Itu Mbak ya. Iya Pak, baik, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan lagi nggak Pak? Masih Ya, bisa bertanya lagi? Ya silakan, boleh. Ini ada pertanyaan yang masuk. Selama ini saya ketika mengikuti acara nikahan ijab kabul, setelah pasangan pria mengucapkan qabiltu nikah, dan kemudian penghulu bertanya sah, gimana Bapak Ibu sah? Begitu kan? Nah ini yang saya tanyakan, apa saja yang bisa membatalkan pernikahan tersebut? Dan saya pernah dengar katanya kalau salah satu calon pasangan suami atau istri dari keluarga yang ada yang tahu bahwa salah satu dari mereka ada yang mandul, kemudian menggugat dan bilang tidak sah. Bisakah itu jadi penyebab batalnya pernikahan tersebut? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama tentang ijab kabul ya. Jadi ketika penghulu ataupun ketika wali ya mengucapkan ijab, lafaz ijab ya, maka langsung dijawab oleh si laki-laki ataupun calon suami itu ya, qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan. Ya boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia ataupun terjemah. Nah, yang bisa menjadikan tidak sah itu biasanya ketika wali ataupun penghulu itu mengucapkan ijab, ya, itu tidak langsung dijawab oleh laki-laki. Ya. Jadi dia diam, bingung, mikir. Nah, itu nanti bisa menjadikan tidak sahnya ijab kabulnya, karena terlalu lama antara ijab dengan kabul. Makanya biasanya seorang wali ataupun seorang penghulu itu, ya, ketika mengucapkan ijab selesai, ya, angkah tuka wazawaj tuka, ya, si A binti ini ya bil mahri ya, sekian ya halan, kemudian langsung dipencet tangannya, ya, itu adalah tanda agar dia langsung menjawab kabulnya. Nah, jadi tidak antara ijab dengan jawaban kabul itu tidak disela-selai dengan waktu yang lama dan tidak disela-selai dengan ucapan-ucapan yang lain selain qabul atau qabiltu nikah.
Itu yang pertama, berkaitan tentang sesuatu yang bisa menjadikan batalnya ijab dan qabul. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika seorang laki-laki ataupun suami itu ini sebagian pendapat ada yang mengatakan ketika seorang laki-laki itu ketika mengucapkan qabul ya, mengucapkan qabul itu tidak diniati untuk benar-benar qabul gitu kan ya. Jadi tidak niat untuk menerima, bisa jadi karena terpaksa dan lain sebagainya. Maka ini yang menjadikan tidak sah. Maka dalam kitab dalam kitab fikih kayaknya kalau nggak salah itu kitab saya pernah membaca itu kan wa alla yakuna mukrohan ya. Jadi seorang laki-laki itu tidak boleh dipaksa ya. Karena dengan keterpaksaan untuk mengucapkan qabul itu menjadikan ijab qabulnya atau nikahnya itu tidak sah. Jadi dengan pilihan dengan kemantapan seorang laki-laki atau calon suaminya. Wa alla yakuna mukrohan ya. Itu dalam kitab-kitab fikih banyak ya, kata kitab Fathul Qorib ada ya. Wa alla yakuna mukrohan, jadi tidak karena terpaksa. Jadi mengucapkan qabul atau qabil itu bukan karena keterpaksaan. Jadi benar-benar dari diri sendiri. Itu yang kedua. Berkaitan tentang ijab qabul. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada berkaitan tentang kemandulan ya. Makanya laki-laki itu memang harus milih calon istri ataupun wanita yang al-wadud kan, al-walud itu wanita yang dilihat dari keluarganya itu memang sudah banyak anaknya gitu ya. Jadi biasanya wanita yang dari keluarga wanita tersebut banyak anaknya, nah itu berarti insya Allah anaknya juga gennya itu nanti bisa al-walud, bisa punya anak yang banyak. Ya, tapi kalau dari keluarga wanita ada riwayat yang mandul dan lain sebagainya, biasanya kan ada. Makanya memang harus hati-hati kan seperti itu. Al-wadud itu wanita yang banyak kasih sayangnya, banyak banyak memberikan kasih sayang, lembut dan lain sebagainya. Jadi al-wadud itu dalam kitab I'anatul Thalibin ini. Al-wadud. Nah, jadi mandul itu sebenarnya tidak menjadikan batalnya ijab qabul itu enggak ya. Jadi mandul itu termasuk sesuatu yang bisa menjadikan fasah nikah. Jadi kalau misalkan sudah terjadi pernikahan ya, kemudian kok bertahun-tahun itu tidak memiliki keturunan. Nah, ini ada dua opsi. Opsi yang pertama adalah fasah nikah. Ya, jadi nikahnya difasah. Ya. Opsi yang kedua adalah mencari istri yang lain atau poligami itu, ya seperti itu. Karena ada hal tertentu, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan yang pertama Ibu Sarah ya, kemudian lama itu tidak memiliki keturunan, akhirnya kemudian menikah dengan Ibu Hajar, akhirnya kemudian diberikan keturunan Nabi Ismail. Dan akhirnya Ibu Sarah ketika menikahkan Nabi Ibrahim suaminya dengan Ibu Hajar memiliki keturunan, ternyata kemudian diberikan keturunan Nabi Ishak. Nah, dengan melihat kisah seperti ini kan berarti daripada menfasah nikah ketika terjadi kemandulan, maka lebih baik yang mencarikan istri yang kedua ya seperti itu, akan nanti bisa memiliki keturunan, dan ternyata dengan barokah seperti ini ya, ternyata juga bisa mendapatkan keturunan pula seperti itu. Gitu, Mbak. Enggak ada orangnya. Ya, Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana inti mahar dalam pandangan Islam? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa mahar itu bisa berupa materi, atau mahar itu juga bisa berupa sesuatu yang bermanfaat. Nah, jadi Nabi Adam saja itu kan maharnya itu berupa sholawat kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian jangan kita tiru, saya nanti maharnya tak sholawat sajalah, nanti kasihan istrinya. Karena sebaik-baik calon suami itu adalah
seseorang yang memberikan mahar yang banyak pada istrinya. Nah, tapi sebaik-baik istri itu adalah yang tidak memaksa untuk memberikan mahar yang banyak. Nah, seperti itu kan. Jadi bagaimana seorang calon suami itu memberikan mahar yang ideal, yang sesuai dengan calon istrinya kan, seperti itu. Nah, tapi tidak boleh memaksa seorang calon suami untuk memberikan mahar yang banyak, itu nggak boleh. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan mahar kepada Ibu Khadijah itu kan juga banyak, 20 onta kan. Nah, satu ontanya itu kalau dihargai 100 juta, ya sudah banyak itu kan. Nah, maka memang kalau kita melihat ya apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus menghargai calon istri kita, memberikan mahar ya semampu kita, semaksimal kita, sebagai bentuk bahwa itu tanda kasihnya, tanda kasih pada istri kita. Tapi seorang istri juga tidak boleh memaksa calon suaminya untuk memberikan mahar yang banyak, kan, seperti itu. Karena semakin sedikit maharnya akan semakin barokah, ya, seperti itu. Tapi ya seorang suami juga harus pengertian lah, seperti itu. Kemudian ada mahar yang berupa manfaat, ya, berupa manfaat seperti ta'limul Quran atau ta'allumul Quran, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu, itu kan boleh-boleh saja. Tapi dalam ijab qabul itu tidak wajib menyebutkan mahar. Tidak wajib dalam ijab qabul tidak wajib menyebutkan mahar. Kalau mau menyebutkan itu hukumnya boleh-boleh saja dan hukumnya sunnah. Ya. Tapi mahar itu bisa berupa hal yang materi ataupun non materi. Yang penting bisa memberikan manfaat. Itu Mbak ya. Oh, ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Masih bisa bertanya lagi tidak nih Pak? Satu lagi silahkan. Silahkan yang mau bertanya. Satu pertanyaan lagi. Nampaknya sudah nggak ada, Pak. Ya, sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Oke, sampun Pak. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, maka saya tutup ya. Pernikahan merupakan syariat yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga dan akan langgeng sampai di surga kembali. Istamarah hatta fil jannah dan merupakan perjanjian yang kokoh. Dalam Al-Quran disebutkan perjanjian yang kokoh, perjanjian yang suci. Mudah-mudahan ya kita semuanya diberikan kemudian Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa pasangan hidup yang sesuai, serasi, ya, seimbang. Kita semuanya Amin. tidak hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah, bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya ya, dan dijauhkan dari penyakit apapun. Pasti apa yang saya sampaikan ya, kita via online dan kita juga ngajinya hanya sebentar saja ya, tidak mendesak, tidak kemudian dengan menggunakan kitab-kitab fikih yang banyak ya, hanya menggunakan referensi-referensi yang sedikit. Itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita diskusikan bisa ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Holisin telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul sebelumnya. Semoga bisa membantu teman-teman yang
memiliki problem tadi. Demikianlah acara ngaji online pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Holisin dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi. Dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bersua kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Izin live ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya.